Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, baik itu dari Fakultas Hukum maupun dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FG) Prodi PGSD yang saya banggakan dan saya cintai juga. Teman-teman, mohon maaf karena hari ini masih ada beberapa urusan sedikit yang ada hubungannya dengan kami, dengan rekan-rekan dari kejaksaan. Maka perkuliahan pada pagi ini kami mohon untuk bisa diikuti melalui rekaman YouTube yang saya buat ini. Baik teman-teman, setelah kemarin kita sudah membahas atau memberikan diskusi ya, mendiskusikan bagaimana tentang negara hukum, konsep negara hukum kita yang berdasarkan Pancasila, berdasarkan putusan atau tafsir dari Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana paradigma Pancasila itu penerapannya ke dalam pengembangan IPTEK, IMPAK, termasuk nanti perkembangan di segala lini yang ada dalam tata hidup bernegara, berbangsa di dalam masyarakat Indonesia ya. Kita akan mulai dari paradigma Pancasila dalam pembangunan IPTEK ya. Jadi pembangunan IPTEK itu memang juga perlu yang namanya Pancasila di situ. Jadi Pancasila itu tidak boleh hanya sebatas pada tata cara seremonial saja, pada lingkup-lingkup yang seharusnya itu bisa dilakukan secara mandiri masing-masing ya. Artinya seharusnya Pancasila itu diterapkan dalam semua aspek, terutama dalam hal kejiwaan moral ya, sehingga ketika kejiwaan dan secara moral itu sudah meresap ke dalam jiwa dan moral itu tadi, maka orang atau perorangan ataupun sekelompok orang itu bisa berlaku ya, beradab ya, berbuat secara beradab, berbuat secara bermoral ya, sesuai dengan konsep-konsep yang dihadirkan dalam Pancasila, sehingga tidak perlu lagi adanya korupsi, tidak perlu lagi adanya namanya pembangunan yang tidak terarah ya, seperti yang kita lihat sekarang. Pembangunan seolah-olah hanya bertumpu pada bagaimana agar pembangunan itu bisa dinikmati generasi saat ini saja, generasi yang sekarang saja, tidak memikirkan bagaimana generasi selanjutnya, sehingga banyak pembangunan mungkin yang tidak sesuai dengan tata ruang, konsep hukum tata ruang, tidak sesuai dengan konsep hukum peruntukan lahan dan seterusnya, sehingga kita bisa melihat contoh yang paling nyata ya, di mana pembangunan yang begitu cepat karena konsep penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat juga, itu tidak diimbangi dengan moralitas dan keberadaban manusia yang tinggi kan begitu. Sehingga keberadaban, moralitas itu mungkin sedikit lebih terlambat ketika mereka tidak memakai konsep-konsep Pancasila, sehingga pembangunan IPTEK itu kita bangga dengan banyak infrastruktur yang kita lihat sekarang ini. Tetapi kita lupa bahwa kita membangun ini tidak sekedar hanya membangun, tetapi kita harus memperhatikan sustainable development. Sustainable development itu adalah pembangunan berkelanjutan gitu loh. Agar pembangunan itu bisa bermanfaat bagi generasi selanjutnya, tidak hanya untuk generasi sekarang saja. Itu yang harus sebenarnya diperhatikan. Maka yang kita lihat misalnya di Tawangmangu, di Sarangan, di mana orang membangun sembarangan di lahan-lahan hutan kan begitu, di lahan-lahan yang seharusnya itu untuk hutan lindung, bahkan di puncak Lawu pun ada warung dan seterusnya, yang seharusnya itu tidak boleh ada kan begitu, karena ketika di situ ada tempat berusaha, entah itu warung, entah itu toko atau apapun, di situ pasti akan ada sampah. Nah, kemana sampah itu akan dibuang kan begitu, ketika tempatnya di atas gunung kan begitu ya. Artinya banyak tempat-tempat di pinggir-pinggir jalan, mulai dari Magetan sampai ke Tawangmangu, Karanganyar ya,
Itu kan jalan-jalan sepanjang Gunung Lawu itu semua, bahkan hampir setiap meter itu ada bangunan, ada toko, ada warung-warung yang nggak jelas pendiriannya, ya bahkan sudah ditulis di situ kawasan hutan lindung kan begitu, tetapi masih ada juga bangunan yang liar di situ. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah, pemerintah-pemerintah di sekitar daerah situ? Kenapa dibiarkan seperti itu? Ya, di situ pasti adanya dugaan-dugaan bahwa adanya korupsi, korupsi entah itu korupsi kebijakan maupun korupsi apa namanya adanya uang suap dari para pedagang itu atau dari para pelaku-pelaku bisnis yang tidak halal itu untuk melakukan penyuapan untuk agar mereka bisa dibiarkan usaha mereka tidak dipermasalahkan kan begitu ya, bisa jika bisa diduga kan seperti itu. Seharusnya ada semacam tim satgas yang turun untuk menyelidiki hal seperti itu karena itu melanggar hukum dan juga melanggar konsep sustainable development. Pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa tercapai jika kita sembarangan membangun ya, kemudian karena ada manusia maka sampahnya pun akan sembarangan sehingga akan mencemari kawasan hutan, mencemari lingkungan, dan itu nanti berdampak serius ya bagi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Belum lagi namanya utang piutang yang kita begitu besar kepada negara asing ya. Baik, kita lanjutkan bagaimana pengertian paradigma. Thomas Kuhn ya, Thomas Kuhn teman-teman sudah tidak asing ya karena teman-teman PGSD apalagi pasti akan sering mendengar pengertian dari Thomas Kuhn. Thomas Kuhn mengatakan bahwa paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya sendiri memberi pengertian singkat bahwa paradigma itu adalah cara pandang, pola pikir, dan sejenisnya. Jadi paradigma itu cara pandang atau pola pikir, segitu aja. Kalau saya memberi pengertian hanya apa namanya yang singkat seperti agar mudah dipahami. Kemudian tujuan negara dalam UUD 45, teman-teman bisa lihat tujuan UUD 45 itu tujuan negara di dalam UUD 45 atau konstitusi. UUD 45 itu namanya konstitusi. Dalam konstitusi kita tersebut, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia secara formal. Secara formal adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu secara material. Jadi melindungi segenap bangsa itu melindungi semuanya, termasuk tidak hanya melindungi manusianya saja. Melindungi segenap bangsa itu sebenarnya melindungi termasuk juga melindungi hewan-hewan ya, melindungi juga tumbuh-tumbuhan, melindungi juga apa namanya ekosistem apapun ya, walaupun itu mungkin burung-burung kecil sekalipun, kalau itu memang bagian dari negara ini artinya dia hidup di sini maka itu harus dilindungi ketika memang dia sudah langka kan begitu. Uh, oleh karena itu ya, seharusnya dalam konsep formal ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Seluruh tumpah darah itu maksudnya ya bumi, ya air, ya tanah, ya tumbuhan, ya hewan. Semua yang ada di dalam negara Indonesia ini harus dilindungi. Dalam konteks untuk mensejahterakan rakyat dan dalam konteks untuk sebagai warisan luhur bagi generasi selanjutnya. Contoh juga misalnya burung-burung yang diburu secara liar kan begitu ya, yang kemudian akhirnya membuat angka apa populasi mereka menjadi menurun, yang akhirnya generasi selanjutnya sudah tidak akan melihat lagi misalnya punah karena sudah punah di generasi sekarang hanya karena urusan ekonomi kan begitu. Itu juga perlu dipikirkan juga. Tidak bisa kita apa seenak-enaknya seperti itu walaupun itu dengan dalil apapun, yang namanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu harus dilakukan dengan baik, dengan tegas juga kalau perlu. Artinya penegak hukum itu tidak boleh hanya apa namanya sekedar formalitas saja. Mereka harus mengedepankan perlindungan itu pada semua aspek, semua lini yang memang perlu dilindungi. Kemudian memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa ini secara material. Fungsi negara, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi rakyatnya sejahtera, angka kemiskinan menurun kan begitu ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya ya kalau perlu pendidikan itu harus gratis. Jangan sampai ada apa ya memang gratis di SMA, SMP, apa SD negeri begitu ya. Tetapi faktanya ada semacam apa oknum-oknum memanfaatkan adanya iuran-iuran gelap begitu ya, atau iuran-iuran yang memanfaatkan semacam sistem tertentu yang itu seolah-olah menjadi halal.
Nah, maka inilah peran penegak hukum, peran apa namanya satgas-satgas anti pungli begitu untuk menindak orang-orang seperti ini, karena ini juga bagian dari apa namanya korupsi juga. Ini bagian dari korupsi kebijakan, korupsi juga korupsi keuangan dan merugikan keuangan negara, termasuk merugikan citra negara. Ya, jangan sampai hal seperti ini berlanjut sehingga orang itu pun masih berpikir kalau menyekolahkan anak itu mahal, karena walaupun masih gratis, ada uang seragam, ada uang macam-macam yang itu sebenarnya tidak perlu ada karena negara sudah menanggung itu semua melalui anggaran pendidikan kan begitu. Maka jangan sampai ada oknum-oknum semacam ini, ya. Jangan sampai guru-guru pun main untuk memainkan apa namanya, ya ada oknum guru yang memainkan uang seragam, memainkan uang LKS dan seterusnya. Itu namanya tidak beradab, tidak bermoral. Artinya jangan sampai terjadi seperti itu. Biarkan masyarakat suka sekolah karena memang sekolah gratis. Biarkan mereka memuji negara mereka karena negara mereka memberikan fasilitas sekolah gratis sehingga mereka semakin nasionalis. Mereka semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Kan begitu harusnya. Jangan sampai mereka takut sekolah karena harganya mahal, karena ada walaupun dikatakan gratis tapi masih mereka mengatakan oh masih ada tarian ini Pak, masih ada ini tarian, padahal harusnya tidak ada lagi. Ya, anggaran pendidikan 20% itu sudah cukup untuk membiayai pendidikan dari Sabang sampai Merauke kalau dikelola dengan baik. Ya, harusnya begitu kan ya. Nah, itu penting. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu juga bagian dari tujuan negara. Maka Pancasila itu telah yang mendasari konstitusi kita itu tidak hanya untuk menjaga ketertiban dunia, tidak hanya menjaga ketertiban bangsanya sendiri, tetapi menjaga ketertiban dunia, ya ikut melaksanakan perdamaian dunia juga. Jadi ikut memikirkan kemerdekaan negara yang lain yang tertindas. Maka tidak heran negara kita itu selalu, walaupun di masa presiden manapun ya, sejak dari Soekarno sampai ke Jokowi sekarang, mereka pasti akan selalu mendukung kemerdekaan negara-negara tertindas. Contoh Palestina kan begitu, ya. Palestina itu selalu didukung Indonesia karena memang itu adalah bagian dari tujuan negara yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa melalui konstitusi kita, yaitu UUD 45 itu, melalui apa dasar yang dianut yaitu dari Pancasilanya itu sendiri. Maka kita itu Pancasila tidak bersifat lokalan. Konstitusi kita juga bukan konstitusi yang bersifat lokalan, tapi konstitusi dan Pancasila kita itu bersifat melampaui zaman, termasuk melampaui batas negara. Ya, ya, maka jangan sampai saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita selalu mencemooh teman-teman kita, misalnya dari BEM, dari mahasiswa lain yang berdemo untuk mendukung kemerdekaan negara lain di luar atau mendukung menggalang dana terhadap solidaritas terhadap negara lain yang di luar Indonesia gitu ya, dengan kata-kata wah datang ngurusin negara liane, uang negara dewe butuh duit kan, itu luar biasa bodoh ungkapan seperti itu. Karena memang konstitusi memang amanatnya begitu. Kita itu harus ikut andil dalam perdamaian abadi, ketertiban dunia, bukan hanya ketertiban lokal kan begitu. Maka biarkan mahasiswa, biarkan masyarakat itu ikut menggadang dana untuk masyarakat di luar Indonesia, ya ikut berdemo ketika misalnya Palestina diserang, ikut berdemo ketika misalnya Myanmar diserang dan seterusnya. Itu memang bagian dari tujuan negara kita, ya. Jadi jangan sampai mahasiswa Unipma nanti menjadi pribadi-pribadi yang apatis kemudian mengatakan hal-hal yang semacam yang saya sebut tadi. Harus ikut ya. Artinya walaupun tidak dengan dana, mungkin dengan pikiran, tenaga, dan seterusnya. Nah, filosofis Pancasila sebagai paradigma pembangunan, bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila berdasar diri pada dasar manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Itu yang disebut tadi ya, paradigma pembangunan itu harus berdasarkan nilai-nilai dan hakikat Pancasila. Ya, pembangunan itu harus sesuai dengan hakikat Pancasila. Tidak mungkin kita akan membiarkan misalnya pembangunan kasino gitu ya. Kasino ya, bukan kasino. Kasino itu adalah semacam tempat perjudian. Kalau di Malaysia legal ya. Di Malaysia itu walaupun mengatakan negara Islam yang dipimpin para sultan, tetapi faktanya Malaysia itu melegalkan yang namanya kasino. Kasino itu kan sebuah area khusus untuk berjudi kan, seperti di Las Vegas, California itu kan begitu toh. Ya. Ya di Indonesia tidak bisa begitu karena Indonesia memang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, ketuhanan itu melarang adanya perjudian kan begitu.
di syariat negara di syariat agama manapun sebenarnya judi itu pun juga haram karena judi itu menimbulkan permusuhan, menimbulkan pembunuhan ya, menimbulkan apa yang tidak kerukunannya menjadi pecah karena adanya perjudian itu tadi. Ya, maka kita beruntung di Indonesia masih tidak adanya perjudian yang dilegalkan semacam itu ya. Termasuk kemudian yang namanya apa namanya prostitusi gitu ya. Prostitusi itu di negara-negara lain bisa legal, bahkan di Amerika Serikat itu ada rumah produksi khusus untuk film-film yang dewasa semacam itu yang vulgar. Di Jepang apalagi yang walaupun mengatakan Jepang itu negara yang sangat sopan tapi faktanya itu sebenarnya hanya semacam branding negaranya agar banyak wisatawan saja yang ke sana. Tapi faktanya Jepang itu sebenarnya sangat jauh dari fakta bahwa mereka negara yang menjunjung tinggi moral karena faktanya mereka pun juga ada bisnis pornografi yang dilegalkan, ya, dilegalkan negara ya. Kemudian negara-negara lainnya. Maka kita beruntung di Indonesia kita memiliki Pancasila yang melarang semua itu ada di Indonesia, termasuk pelegalan miras dan seterusnya. Ya, karena itu memang bagian dari amanat Pancasila yang dituangkan dalam konstitusi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian apa namanya Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia, unsur rohani atau jiwa, kan begitu ya, itu jiwa ya, bukan iwa, salah ketik.
sekitarnya. Nah ini ya, jadi aspek sila pertama dalam pengembangan itu adalah bagaimana agar terjadinya keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dengan rasa dan kehendak. Jangan sampai akal kita lebih maju, tapi rasa dan kehendak kita tumpul sehingga kita tidak berani. Bagaimana kelangsungan hidup hewan-hewan, bagaimana kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan. Kita membabat hutan di Kalimantan hanya untuk pembangunan investasi, ya, uh, untuk menyenangkan investor, tapi kita tidak tahu dampaknya akhirnya Banjarmasin sering banjir sekarang ini, sehingga orang hutan harus punah, bahkan mereka dibantai sedemikian rupa oleh investor-investor dari asing. Kita masuknya jadi zamannya SBY itu ada pembantaian orang hutan yang dilakukan oleh negara tetangga, ya kita tidak sebutnya nanti menimbulkan konflik juga, ya jadi kita paham lah ya. Hal seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena orang tua itu dilindungi dengan alasan apapun, walaupun di wilayahnya suatu konsesi yang telah diberikan itu tidak boleh, tetap itu dilindungi dan dia juga harus menghargai hukum Indonesia, kan begitu ya. Jangan sampai kita kehendak dengan akal itu lebih dulu kehendaknya, sehingga akal kita itu tumpul hanya untuk menyenangkan investor-investor sehingga merusak lingkungan. Yang dampaknya kita yang tanggung, kan begitu toh. Dampaknya kita dapat ikan berapa atau investasinya cuma berapa, tapi banjir yang kita dapatkan itu luar biasa lebih dari nilai yang itu diinvestasikan. Kerugian kita sebenarnya lebih besar kalau dipikir ya dengan akal yang rasional. Kemudian maka pembangunan seperti ini harus segera dipikirkan lebih lanjut. Kemudian pembangunan itu harus dipikirkan apakah merugikan manusia atau tidak. Jadi jangan sampai pembangunan itu merugikan orang lain, merugikan manusia yang lain. Kita tahu tol itu penting, tapi apakah tol itu nanti tidak menimbulkan misalnya banjir tertentu di daerah yang mungkin karena sungainya kemudian dilewati, artinya sungainya kan dibuntu begitu ya, karena aliran sungai yang secara secara sudah alamiah itu seharusnya mengalir ke situ, kemudian karena tertutup tol kemudian dia akan membanjir begitu. Maka pembangunan itu tidak harus semata-mata menuruti keinginan investor. Dicek betul apakah ini penting bagi bangsa dan negara ataukah tidak. Apakah ini penting bagi kesejahteraan rakyat atau tidak. Apakah ini bisa untuk sustainable development, pembangunan berkelanjutan bagi generasi selanjutnya. Manfaatnya apakah bisa dirasakan bagi generasi selanjutnya, itu perlu diperhatikan. Kemudian aspek sila kedua bagi Iptek, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam menjalankan Iptek harus bersifat beradab. Ya, Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sehingga Iptek itu harus dikembangkan dengan adab. Ya, tidak boleh misalnya teman-teman contoh ya, Iptek itu dengan beradab. Kita mengenal Zoom, mengenal perkuliahan Zoom, itu kan bagian dari untuk melaksanakan adab perkuliahan yang baik. Maka ketika dosen on begitu ya, on kamera, selayaknya mahasiswa juga on kamera. Tetapi memang saya tidak mewajibkan itu karena memang mahasiswa saya tahu ada yang sinyalnya bagus, ada yang tempat areanya sinyalnya sulit dan seterusnya. Maka kalau on kamera kan membebani jaringannya juga sehingga menimbulkan jaringan tidak stabil dan seterusnya. Tetapi memang adabnya harusnya memang begitu, ketika mahasiswa dosennya on kamera, mahasiswa on kamera, itu bagian dari adab. Bagian dari Iptek yang dikembangkan dengan adab. Ya, jangan sampai termasuk juga yang namanya Iptek yang dikembangkan beradab itu kan kita tidak bisa misalnya dengan, walaupun misalnya Facebook dan seterusnya itu kita bisa berkeluh kesah dengan gampang begitu ya, mencaci orang bukan di situ gak apa-apa, gampang. Di beberapa negara di Amerika begitu ya kan gampang orang bisa mencaci maki orang lain di Facebook, di Twitter dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu bisa diblokir karena memang itu adalah bagian dari untuk mengembangkan Iptek yang beradab. Jangan sampai kita gampang memfitnah orang di Facebook, di Twitter, di WA dan seterusnya tanpa adanya saringan. Maka Kemenkominfo memblokir konten-konten yang mungkin itu tidak beradab. Karena memang itu bagian dari pengembangan Iptek yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian kita lanjutkan aspek sila ketiga bagi Iptek. Sila persatuan Indonesia mengimplementasikan atau menggabungkan universalia dan internasionalisme. Maksudnya apa? Kemanusiaan dalam sila yang lain mengembangkan Iptek itu hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Nah ini pengembangan itu harusnya didasari agar bisa masyarakat itu lebih merasakan nasionalisme kepada negaranya.
Jangan sampai kita mengembangkan iptek hanya di tempat-tempat yang ekonomis saja. Contoh kita mengembangkan iptek hanya di kota-kota besar, kita membangun jaringan 4G di ke tempat-tempat seperti hanya di ke tempat-tempat ekonomi, contoh di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, dan seterusnya. Tetapi di desa-desa terpencil, di tempat-tempat yang berbatasan dengan negara lain, kita mengabaikan, bahkan listrik pun belum masuk. Itu luar biasa. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan sila ketiga ini. Kalau kita mengembangkan sesuai dengan sila ketiga, maka kita harusnya mengutamakan negara di luar batas negara kita itu. Harusnya di perbatasan itu harus diutamakan. Karena apa? Daerah-daerah di perbatasan itu adalah bagian dari cerminan bangsa kita yang dilihat oleh negara asing di luar langsung, secara langsung. Contoh perbatasan di Kalimantan Utara, perbatasan di Nunukan gitu ya. Di Nunukan itu kan langsung berbatasan dengan Malaysia. Ya, maka harusnya di situ jaringan 4G-nya lebih bagus. Listrik sudah masuk di situ, jaringan sudah lebih halus begitu ya. Karena apa itu dipandang negara asing nanti agar wah, Indonesia maju secara formal dari luar. Jangan sampai jalannya di luar malah dilihat negara wah ini kok jelek banget, maka mereka malas masuk kan. Mereka menganggap Indonesia ternyata begini ya, negaranya masih belum maju. Akhirnya kan begitu. Sudah begitu masyarakat di sekitarnya listrik sulit begitu ya, bahkan listrik belum masuk, bahkan mereka menikmati jaringan telepon pun belum, sehingga akhirnya mereka apa memilih membeli jaringan telepon atau menyalurkan listrik justru dari Malaysia kan, otomatis kan mereka nasionalisme mereka ke Malaysia, mereka jadi luntur nasionalisme ke Indonesia-nya. Ya itu bagian dari hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Harusnya pembangunan yang berkelanjutan itu harus memikirkan daerah-daerah perbatasan. Itu penting untuk meningkatkan mengimplementasikan sila ketiga ini agar pembangunan itu sesuai dengan sila ketiga. Pembangunan itu agar sesuai dengan sila ketiga, agar masyarakat semakin bersatu, semakin nasionalis kepada negaranya, agar tidak mereka lari ke negara lain malah. Ya itulah ya yang harus diperhatikan dengan baik, utamakan negara-negara di luar di daerah perbatasan atau negara atau di bagian terdepan dari Republik Indonesia agar apa citra bangsa ini lebih baik di mata internasional dan juga memperbaiki nasionalisme para bangsa itu sendiri. Aspek sila keempat bagi IPTEK, aspek sila keempat bagi kita adalah sila kerakyatan bagi iman dan perwakilan. Mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, ya, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya. Ini ya. Jadi dalam hal pengembangan IPTEK harus demokratis, artinya silakan membangun IPTEK sebesar-besarnya, jangan dihalang-halangi kan begitu. Kita itu kadang begini, masih mementingkan sekali lagi ada oknum yang mementingkan investor asing, oknum-oknum pejabat yang mementingkan investor asing, sehingga pembangunan IPTEK kita itu justru malah diganjal. Contoh mobil listrik kita, sejak zamannya Menteri BUMN-nya masih Dahlan Iskan itu sudah digagas adanya mobil listrik yang sudah dibentuk malah ya, mobil Selo dan apa mobilnya itu mobilnya kan mobil listrik yang sudah bagus begitu ya, sudah terkonsep, tetapi oleh pemerintah sendiri malah tidak diberikan izin. Bahkan Dahlan Iskan saat itu dipidanakan karena dituduh korupsi, walaupun kemudian Dahlan Iskan melawan dan bisa menang di pengadilan kan, beliau bebas kan. Itu yang kita itu masih PR besar, kita itu tidak boleh begitu. Biarkan warga bangsa itu mengembangkan IPTEK selama tidak melanggar hukum, melanggar tata adab di Indonesia, maka harusnya di support begitu loh ya. Jangan sampai anak bangsa sudah terlanjur pulang ke sini membangun bangsa tapi dia tidak dimanfaatkan, malah kita membuka keran untuk orang asing. Itu luar biasa. Seharusnya oknum-oknum banyak semacam ini disingkirkan karena ini mengganggu stabilitas bangsa dan mengganggu pembangunan yang berkelanjutan di dalam Indonesia itu sendiri ya. Seharusnya kita mulai memakai ahli-ahli dari bangsa kita sendiri. Kasihan loh pembentuk mobil Selo itu, mobil listrik kita yang digagas Dahlan Iskan itu kan akhirnya sekarang dia beternak kambing kan di kampungnya sana. Padahal dia dulu ahli di Jepang, ya orang pintar begitu, di sana dia sudah mendapat gaji yang wah luar biasa ya. Mungkin kalau dikurskan di sini miliaran begitu. Dia rela pulang ke Indonesia demi membangun bangsanya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ya, ada banyak pejabat-pejabat yang disinyalir oknum-oknum pejabat yang korup begitu, yang lebih memihak investor,
karena mereka takut nanti kan persaingannya antara Toyota, Daihatsu dan yang sudah ada itulah ya mungkin akan tergusur karena adanya mobil nasional yang sudah bertenaga listrik, yang sudah bentuknya luar biasa tapi harganya murah. Akhirnya mereka merasa terancam toh dari pelaku bisnis otomotif itu, sehingga mereka mungkin melakukan kong kali kong dengan pejabat korup yang lain sehingga untuk membuat konsep ini atau proyek besar mobil nasional ini gagal. Ini loh ya. Harusnya ini diselidiki lebih lanjut agar pengembangan ITEK kita itu tidak mandek. Kita tidak boleh lagi terus ketergantungan kepada negara asing dalam hal pengembangan ITEK. Padahal banyak warga bangsa kita itu yang pintar di luar negeri sana, kuliah di sana lebih pintar daripada rakyat lokal di sana. Tetapi tidak dimanfaatkan karena memang ya itu tadi masih kita lebih konsep negara kita itu masih mementingkan investor asing dan seterusnya. Kemudian aspek sila kelima bagi IPTEK, sila keadilan bagi Indonesia itu mengkomplementasikan pengembangan IPTEK berusaha menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Ini ya jelas ya. Maka pengembangan IPTEK itu harus berdasarkan konsep hablum minanas, hablum minallah juga kalau dalam Islam ya. Konsep hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungan sekitar itu harus. Maka kalau teman-teman misalnya membangun sembarangan di lingkungan hutan, kemudian membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya adalah bagian dari teman-teman tidak melanggar aspek pengembangan ITEK dari sila kelima Pancasila. Karena sila kelima Pancasila itu mengembangkan ITEK itu harus berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia sekitarnya, dan hubungan dengan manusia dengan alam lingkungannya. Itu harus seimbang, tidak boleh mementingkan hanya manusianya saja. Demikian teman-teman, selesai kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau presensi dan seterusnya nanti bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bersemangat dan nantinya mendapatkan nilai yang baik, cum laude, dan bisa memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana yang teman-teman harapkan dan bisa berguna bagi agama, bangsa, dan negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.